Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga pagi hari ini senantiasa Allah limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Juga Allah lindungi kita semua dari segala mara bahaya, termasuk wabah yang sekarang sedang menimpa kita, yaitu corona. Kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona. Tidak lain agar kita bersabar. Akan tetapi ada yang lebih urgent dari itu, adalah ikhtiar. Kita tahu dalam menghadapi sesuatu, kita diwajibkan untuk berikhtiar, kemudian tawakal. Termasuk kita menghadapi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk berikhtiar agar kita selamat dari wabah. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi, para salafus soleh, dan para orang-orang mukmin yang sejati, di mana ikhtiar adalah kewajiban untuk mendapatkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah engkau campakkan dirimu ke dalam jurang kerusakan. Atau tahlukah itu bisa diarti kematian. Lalu bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini? Sebagian dari kita ada yang berpendapat bahwa kita sedang dihadapkan pada dikotomi, yaitu takut pada Allah atau takut pada corona. Bapak Ibu sekalian, menurut saya ini adalah pemikiran yang salah. Karena dengan pemikiran yang semacam ini, akhirnya ada sebagian dari kita yang tidak menaati aturan-aturan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah maupun ormas-ormas Islam, dengan anggapan bahwa ini telah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok sejarah masa lalu, para nabi selalu berikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik. Ketika Nabi Musa hendak ditangkap oleh Fir'aun, Nabi Musa beserta kaumnya lari. Walaupun akhirnya menemui jalan buntu, yaitu karena berhadapan dengan Laut Merah, sedangkan Fir'aun ada di belakang. Maka saat itulah Allah turunkan wahyunya agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu ke Laut Merah, dan terbelahlah laut itu menjadi jalan lebar untuk Nabi Musa beserta kaumnya menyeberang ke daratan berikutnya. Ini artinya bahwa Nabi Musa berikhtiar untuk selamat. Dan setelah ikhtiar itulah
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benar-benar lindungi Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Firaun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dalam sejarah kita baca, sekian puluh kali melakukan peperangan. Kenapa? Kenapa harus berperang dengan kaum kafir? Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan, akan melindungi Nabi? Tanpa berperang pun Allah bisa mengalahkan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikhtiar ke medan perang dengan sekuat tenaga dan bala tentara menghadapi kaum musyrikin dan kafirin itu, dan akhirnya diberikan kemenangan pada perang Badar dan banyak perang-perang yang lain. Tapi ada juga kalanya di perang Uhud, Nabi dan pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat terpukul mundur oleh pasukan Khalid bin Walid. Itu artinya bahwa seorang nabi pun itu berikhtiar untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kebaikan, bukan pasrah saja, bukan mengandalkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau seorang nabi. Bisa saja, ya Allah hancurkan kaum Quraisy itu tanpa kami berperang. Bisa. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula contoh-contoh yang lain. Maka inilah ikhtiar yang harus kita lakukan. Maka ikhtiar sekarang kita menghadapi COVID-19 ini. Pemerintah telah menghimbau kita, ormas-ormas Islam telah menghimbau kita untuk sementara ini, karena menghindari dari menularnya wabah COVID-19, kita sementara tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid-masjid. Sholat Jumat sementara kita ganti sholat zuhur. Dan ini sepakat ulama-ulama dunia, ulama Al-Azhar di Mesir juga sudah menganjurkan itu kepada kaum muslimin seluruh dunia. Dan Masjid Haram pun ditutup untuk sholat Jumatan dan sholat berjamaah. Ini artinya mereka adalah sedang berikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik, karena itulah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kehancuran. Setelah kita berikhtiar, kemudian kita bertawakal. Kita bertawakal kepada Allah, kita mendekat pada Allah. Jadi walaupun kita tidak ke masjid, tidak berjamaah di masjid, tapi kita tetap sholat 5 waktu, kita tetap sholat sunnah, dan kita tetap puasa. Itulah jalan tawakal dan taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika kita tidak sholat di masjid, tidak berjamaah, itu kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya cara saja. Apa yang diputuskan oleh para ahli fikih, ulama dunia itu adalah suatu pilihan yang terbaik. Maka berikhtiar adalah satu pilihan. Berikhtiar sendiri adalah memilih yang terbaik, memilih jalan
yang lebih selamat, yang aslam. Dan ini justru adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah hikmah pagi ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah lindungi kita semua dari semua mara bahaya. Wallahul musta'an wa huwa wali taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.